Banyak orang tingkah lakunya sekarang menyimpang. Ternyata mereka nontonnya dari HP. Banyak keluarga-keluarga muslim kami di Payakumbuh, Bu, dan saya yakin di mana-mana dan kita mengalami penderitaan yang sama sebagai orang tua. Kita meratap melihat anak-anak kita sekarang ini tidak terkendali, tidak mampu dikendalikan anak-anak kita sekarang. Kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, kelihatannya solehah, tahu-tahu dia matanya sudah melihat macam-macam hal yang tidak pantas. Hatinya sudah dibuat kotor, otaknya sudah dinodai, jiwanya sudah diperkosa oleh peradaban-peradaban Dajjal. Jujurlah, cukup handphone harga 250.000, handphone zaman jadul dulu, itu memadai. Ini pun punya potensi untuk bisa mempercepat habisnya manusia bila menurut mereka waktunya sudah. Jadi mereka sudah mempersiapkan alat-alat untuk membunuh kita. Kalau nggak punya HP, melalui makanan. Kalau punya HP, ya melalui HP. Di samping di dalamnya ada agenda-agenda yang bisa merusak suluk sadi dan fisuluk, lurus dalam masalah tingkah laku. Banyak orang tingkah lakunya sekarang menyimpang. Ternyata mereka nontonnya dari HP. Banyak keluarga-keluarga muslim kami di Payakumbuh, Bu, dan saya yakin di mana-mana dan kita mengalami penderitaan yang sama sebagai orang tua. Kita meratap melihat anak-anak kita sekarang ini tidak terkendali, tidak mampu dikendalikan anak-anak kita sekarang. Kelihatannya bagus, kelihatannya soleh, kelihatannya solehah, tahu-tahu dia matanya sudah melihat macam-macam hal yang tidak pantas. Hatinya sudah dibuat kotor, otaknya sudah dinodai, jiwanya sudah diperkosa oleh peradaban-peradaban Dajjal. Melalui itu, maka kalau kita masukkan anak kita ke pesantren, pastikan di pesantren itu bebas nggak HP. Kalau katanya tidak bebas, pastikan dulu betul-betul bukan sekedar teori. Kalau peraturannya sangat ketat, siapa yang ketahuan megang HP, anaknya dikeluarkan. Berarti itu pesantren yang layak kita percayakan anak kita di sana. Sholatnya sangat dijaga. Pelanggaran meninggalkan sholat berjamaah adalah pelanggaran besar. Siapapun meninggalkan sholat maka akan diberikan sanksi yang sangat berat. Maka itu pesantren yang layak anak kita percayakan kepadanya. Kondisi sekarang ya, kondisi sekarang, kita hanya perlu bertahan 1 tahun ini lagi ke depan. Kita hanya perlu bertahan 1 tahun lagi ini ke depan. Ada 3 sosok manusia, Pak, di akhir zaman. 3 sosok manusia ini berbeda kubu. Satu, dia ada di kubu kebenaran dan dialah sang pendamai. Dialah yang merubah semua keadaan dengan izin Allah, dari petaka bencana menuju kepada kedamaian, ketenangan dan sejuknya bumi ini dengan keadilan dan kesejahteraan. Dari kezaliman dan kesemena-menaan kepada kemakmuran dan kesejahteraan. Dari bencana-bencana mengerikan, petaka yang sangat menghancurkan kehidupan, kepada peradaban yang tertinggi dan kemenangan serta kekuatan. Dialah Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah SAW. Sosok yang kedua, dia petaka terbesar yang sudah kita uraikan di sini, Dajjal. Ini 2 orang ini akan ketemu di zaman yang sama. Dajjal hampir saja membunuh Imam Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Allah turunkan Nabi yang ke-24 yang Allah simpan di langit dunia. Ini adalah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Isa langsung bergabung dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi langsung mengangkat Nabi Isa sebagai mufti terbesar, sebagai petunjuk dan sebagai guru besar. Dan Dajjal pun berakhir dihabisi oleh Nabi Isa dengan tangannya sendiri, dengan senjata khusus yang dibawa oleh Nabi Isa. Inilah dia 3 sosok manusia yang akan wujud di akhir zaman. Dan insya Allah zaman itu adalah zaman kita, Bapak Ibu. Al-Mahdi, Isa alaihissalam, Dajjal. Urutannya, yang pertama muncul Imam Mahdi dulu. Paling lama 2 tahun atau 3 tahun setelah itu barulah Dajjal hadir ke tengah-tengah kehidupan manusia dan
1 tahun 2 bulan 2 minggu setelah Dajjal hadir ke tengah-tengah manusia, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam dan Dajjal pun dibunuh. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, pembahasan kita yang sudah kita uraikan yaitu tanda-tanda kecil tentang kiamat. Rata-rata 97% tanda-tanda kecil itu terjadinya di Jazirah Arabiah, bukan di Indonesia. Tanda-tanda kecil itu terjadinya bukan di Indonesia, tapi Jazirah Arabiah nomor 1, nomor 2-nya Syam, nomor 3-nya Khurasan. Jadi semua tanda-tanda kecil kiamat itu terjadinya di Timur Tengah secara global. Sekarang yang terbaru kita saksikan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, mulai menghijaunya padang-padang pasir yang ada, bukit-bukit yang ada, sungai-sungai yang kering ratusan tahun atau ribuan tahun sudah mulai dialiri oleh air yang banyak. Saya langsung melihat ke tempat bagaimana padang yang luas sudah mulai tumbuh rumput yang tinggi dan tebal, hijau indah, Pak. Saya berfoto di depannya, dan beberapa mata air mengalir, sungai-sungai mengalir. Saya berfoto di depannya dan saya memberikan komentar. Masya Allah. Dan yang terbaru kita saksikan, serangga-serangga yang banyak muncul dari dalam perut bumi Arab Saudi. Jangkrik-jangkrik hitam, belalang-belalang, makhluk-makhluk melata muka bumi keluar. Dan seingat saya, dalam sejarah Allah menceritakan sebelum Fir'aun dihancurkan oleh Allah SWT dan azab besar didatangkan untuk penguasa super lalim tersebut, Allah datangkan terlebih dahulu belalang yang sangat banyak kepada istana kerajaan Fir'aun. Allah datangkan jangkrik, kodok dan binatang melata. Hal yang sama terjadi dengan Arab Saudi hari ini. Arab Saudi yang memang telah menjadi gelap mata setelah sang pemuda yang masih bau kencur memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Timur Tengah, Muhammad bin Salman. Sekarang kita bicara tentang Imam Al-Mahdi. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, Imam Mahdi adalah keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawman la tawwalallahu dzalikal yawm hatta yab'atha rajulan min ahli baiti wa min itrati yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi yamla'ul arda adlan wa qista kama yamla'uha zulman wa jawra." Kalau tidak lagi tersisa umur dunia ini kecuali hanya 1 hari, Allah akan tambah lagi umur dunia ini sampai Allah mengutus seorang lelaki dari keturunan kandungku, kata Rasulullah, yang namanya mirip dengan nama aku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Dia yang akan merubah dunia ini dan mengisi dunia ini dengan keadilan, sebagaimana dunia sebelumnya diisi dengan kezaliman dan kesemena-menaan. Rasul mengatakan namanya mirip dengan namaku, nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Nama Nabi Muhammad itu bukan Muhammad saja. Nabi mengatakan, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mustafa, aku adalah Yasin, aku adalah Toha, aku adalah Qasim. Jadi kalau mana saja Pak, di antara ini yang muncul nanti terdengar oleh kita sudah dibayar di depan Ka'bah, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Nabi Muhammad. Nah, nama ayah Nabi memang hanya Abdullah, Muhammad bin Abdullah, atau Ahmad bin Abdullah, atau Qasim bin Abdullah, atau Mustafa bin Abdullah, atau Toha bin Abdullah, atau Yasin bin Abdullah. Yang mana saja di antara itu. Yang jelas Nabi menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Dahinya lebar, rambutnya pirang sebahu, alisnya melengkung seperti bulan sabit. Alis, antara alis kanan dengan alis kiri hampir ketemu karena banyak rambut yang tumbuh di antara kedua alis ini. Tulang hidungnya lurus dan mancung, indah, nggak ada sedikit pun bengkoknya atau menyimpang, lurus mancung. Bibir atas dengan bibir bawahnya tebal dan seimbang. Giginya rata, putih, tidak ada satupun dari gigi itu yang maju ke depan, boneng, atau yang mundur ke belakang. Betul-betul indah. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Dia tidak lancar dan tidak fasih melafazkan huruf ra. Jenggotnya tebal dan hitam sedada. Tubuhnya ramping, dadanya bidang, dan dadanya tumbuh bulu-bulu dada yang lembut. Dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Warna kulitnya gelap. Yushbihuni fil khuluqi
wala yushbihuni fil khalqi. Dia benar-benar mirip dengan aku akhlaknya, tapi tidak serupa dengan aku fisiknya. Nabi kulitnya putih, bersih, indah. Al-Mahdi kulitnya gelap.